Sesawi Kur Yesu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaum muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, rahmat kesejahteraan, serta berlipat pengharapan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, pada hari Minggu ini sahabatku, kita bersama-sama memasuki pekan suci sahabatku, di mana kita awali dengan Minggu Palma, yang mana hari Minggu Palma adalah peristiwa kita merayakan Yesus Kristus memasuki kota Yerusalem sahabatku, yang pada hakikatnya adalah awal mula penderitaan Yesus dimulai sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan merefleksikannya dari Injil Lukas bab 19 ayat 28 sampai dengan 40. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, sobat kaum muda
dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini sahabatku, kita bersama-sama diajak Tuhan berefleksi pada Minggu Palma ini sahabatku. Dalam perziarahan hidup ini, kita tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya penderitaan. Sahabatku, apakah kita memiliki kemampuan untuk menerima penghinaan tanpa kehilangan kepercayaan diri dan ketenangan? Sahabatku, cobalah merasakan pukulan tanpa mengeluh. Kita bisa belajar untuk bijaksana dari sebuah penderitaan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, banyak dari kita saat ini tidak mampu menghadapi penderitaan. Kita semua ingin semuanya mudah dan penuh sukacita untuk dilalui, sebagaimana suasana di awal dalam Minggu Palma ini, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, dua suasana dalam perayaan ini yang diawali dengan pujian Hosanna, dan ketika dalam gedung gereja kita diajak untuk merenungkan apakah kita memilih sebuah kenyamanan atau perubahan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobatku muda dimanapun Anda berada, Lukas mengisahkan sengsara dengan menekankan keagungan Yesus sebagai manusia dan melukiskan sikap seorang murid, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, sikap seorang murid ialah sikap siap sedia mengikuti sang guru, memikul salib seperti Simon Kirene, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus, Yesus telah memberi contoh bagi kita untuk setia memikul salib kehidupan kita, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, tentu niscaya kesetiaan memikul salib itu akan diganjar dengan kemenangan kebangkitan pada hari Paskah nanti, sahabatku. Maka pertanyaannya, sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat muda, maukah kita memikul salib kehidupan kita? Ataukah kita lari dan bahkan meletakkannya pada pundak orang lain, sahabatku? Tentu jawabannya ada di dalam hati sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini pada Minggu Palma ini, sahabatku. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, buatlah kami pantas menjadi murid-Mu untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan dengan memikul salib kami dengan sukacita. Biarlah rahmat-Mu ya Tuhan mengalir dalam darah kami, detak jantung kami, nafas kami, dan langkah hidup kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Biarlah ya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, merefleksikan pada Minggu Palma ini sahabatku. Sahabatku, mari berani memikul salib kehidupan kita dan berani bersaksi untuk menjadi warta sukacita bagi sesama kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di Renungan Harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.